video kali ini kita akan belanja saham lagi. Jadi series ini nabung rutin kayak biasa dan kita ada take profit di beberapa saham. Nggak cuma itu, kita juga ada belanja saham lagi dan hasilnya lagi floating loss. Nanti kita bakal spill saham apa yang baru masuk ke porto nabung rutin ini. Tapi sebelum bahas nih porto nabung rutin, jangan lupa subscribe. Nah, belakangan gue dapat beberapa pertanyaan yang cukup menarik nih dari kalian mengenai saham siklikal. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Saham siklikal sebenarnya boleh buat invest atau nggak boleh? Jadi buat yang nggak tahu, saham siklikal simpelnya adalah saham-saham yang menarik dalam waktu atau momen tertentu aja. Contoh ya, saham batubara atau saham coal. 2022 pada panen cuan kan, sampai luber-luber cuannya tuh. Tapi pas bukan momen super cycle commodity, saham coal cenderung sideways aja atau malah cenderung turun. Bukan berarti perusahaannya jadi jelek loh ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita invest di saham siklikal? Jawabannya adalah boleh, tapi bukan untuk ditinggal selamanya. Balik lagi ke fundamental dasar, ketika kita investasi, kan kita cari barang yang murah ya, atau istilahnya bahasa kerennya under value. Kalau misalkan ada saham nih yang masuk kategori siklikal dan harganya lagi murah nih, lagi terdiskon. Habis itu kalian mau masuk, kalian mau invest di sana ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah sama sekali. Tapi sekali lagi, nggak bisa ditinggal tidur kayak invest di BBCA misalnya. Karena kalau hilang momen, nggak take profit, bisa jadi harga sahamnya balik lagi, turun lagi ke area semula. Kemarin itu ada yang komen, cuman gue lupa screenshot. Tapi gue masih ingat kira-kira pertanyaannya kayak gini. Kok lu kan invest, kenapa masuk di BRPT? Bukannya termasuk saham siklikal ya? Nah ini cukup menarik, kita akan coba bahas sedikit. Jadi pas gue beli BRPT itu di harga 850 kalau nggak salah, sama di 700-an, jadi 2 kali entry. Untuk average-nya jadi di sekitar 800 sekian, gue agak lupa. Menurut hitungan gue, harga segitu udah oke banget, sampai ke 600. Cuman memang di bulan Juni kemarin, low-nya itu di 710 kalau nggak salah, nggak sempat nyentuh 600. Jadi karena bisa dapat average yang oke, gue coba masuk, dan akhirnya BRPT balik ke area 900-an. Kalian bisa cek di sini, masuknya memang nggak banyak, pasti sekitar 5% dari porto, karena masih kasih spare kalau andaikan dia turun sampai 600. Tapi ternyata lumayan, dapat sekitar 10%-an, sekitar 1,7 juta rupiah. Lalu untuk BRPT ini kita udah take profit. Nanti kalau emang dapat kesempatan lagi di harga yang lebih murah, baru gue akan coba pertimbangan lagi untuk re-entry. Gue juga udah sering jelasin ke kalian, bahwa di dalam market itu ada yang namanya cycle. Misal, pas cycle-nya tech nih, saham-saham tech pada rally semua. Habis itu, pas lagi cycle-nya commodity nih, saham-saham coal yang pada rally. Pas properti, ya saham properti yang pada rally. Dan sebenarnya, momen menarik untuk kita mulai cicil, yaitu sebelum rally. Karena kalau pas udah rally, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi resikonya pasti jadi berbeda. Di sini gue cukup bull sama satu sektor, yaitu tech. Tapi disclaimer dulu ya, bukan untuk diikutin, karena gue bisa aja salah. Dan menurut gue, sektor tech ini bakal jalan mulai akhir 2024 atau awal 2025. Untuk alasannya, gue udah sempat bahas di video-video berikutnya, kalian bisa cek di deskripsi ada. Jadi kurang lebih masih ada momen sekitar 1 tahunan untuk mulai cari dan cicil saham-saham tech. Tapi balik lagi ya, harus sesuai dengan analisa kalian sendiri. Sekarang kita coba update dulu untuk program nabung rutin ya. Jadi kalian bisa lihat di sini di layar kalian, gue ada take profit di saham SMRA dan juga BRPT, lalu ada take profit juga sedikit di POR dan juga Medco. Dan untuk belanja sahamnya ada di sini. Ada beli BBCA 8 lot, lalu ada BBNI 4 lot. Ini seperti biasa, memang tiap bulan kita beli terus. Terus di sini ada juga average down sedikit untuk BANK atau bank 5 lot. Dan ada 2 pendatang baru nih, yaitu Arto dan juga Goto. Ini total baru beli 2 kali dan porsinya juga nggak terlalu gede. Untuk kondisi portonya kalian bisa cek di sini. Untuk Goto dan juga Arto baru beli 2 kali dan langsung floating loss. Kalian bisa lihat. Lalu untuk POR ini yang menarik banget ya. Kita udah hold cukup lama untuk saham POR ini. Kita juga udah nikmatin dividennya berkali-kali karena yieldnya cukup besar. Dan sekarang harga sahamnya juga mulai naik pelan-pelan nih. Semoga untuk POR ini kinerjanya bisa makin bagus ya untuk kedepannya. Untuk lebih jelasnya gue juga udah buat recapnya di Excel. Kalian bisa cek di layar. Ini adalah kondisi portofolio baik komposisi sahamnya dan juga cash yang kita punya. Nah untuk nabung rutin ini gue pakai aplikasi Ajaib. Jadi gue udah pakai Ajaib selama 3 tahunan, so far banyak banget improvement yang dilakukan. Mulai dari fitur-fitur baru, fasilitas margin trading, dan juga day trading, dan masih banyak lagi. Shout out buat Ajaib, bener-bener keren banget. Dan buat kalian yang belum punya akun Ajaib, bisa daftar via link yang ada di deskripsi. Pas daftar, jangan lupa masukin kode Ajaib DENN632. Huruf kecil semua ya, buat dapetin hadiah saham 1 lot. Habis itu kabar baik juga nih buat kalian yang sering nanya, ada nggak sih grup belajar trading dan invest untuk saham Indonesia? Jawabannya jelas ada, tapi grup tersebut eksklusif hanya untuk pengguna Ajaib. Jadi kalau kalian udah punya akun Ajaib, kalian bisa isi Gform yang ada di deskripsi. Nanti tim gua bakal invite kalian ke grupnya. Oh ya, sekali lagi gue ingatkan, semua community, grup, webinar, kelas yang gua kasih ke kalian, itu semuanya gratis, nggak ada yang berbayar. Gua dan tim juga nggak pernah terima titip
dana dalam bentuk apapun. Jadi harap hati-hati, kita nggak pernah minta kalian transfer dalam bentuk apapun. Jangan sampai kalian jadi korban penipuan titip dana. Di grup tersebut biasa kita juga sering banget trading bareng. Kalian juga bisa dapetin market outlook, weekly market report, trading plan, dan masih banyak lagi. Oh ya, grupnya juga dua arah, jadi kalian bisa tanya apapun seputar saham. So, buat yang belum join, jangan lupa isi formnya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Untuk nabung rutin, fokusnya tetap sama. Porsi besarnya akan tetap ada di big banks. Tapi untuk sekarang dan mulai dari sekarang, gue mulai masukin exposure ke tech stock dan bakal gue cicil tipis-tipis setiap bulan sampai 2024. Sekali lagi, gue bisa aja salah, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Dan juga ini bukan rekomendasi beli. Pastikan kalian tetap analisa mandiri dan masuk ke suatu saham atas dasar analisa kalian sendiri dan conviction yang kalian punya sendiri. Seperti yang gue bilang dari awal, dari episode pertama series ini, gue sengaja buat porto ini buat bahan belajar, praktek, dan juga evaluasi. Jadi baik hasilnya cuan ataupun rugi bakal gue tetap share ke kalian. Harapan gue semoga series ini bisa jadi bahan belajar untuk kita semua. So, kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah. Dan kalau kalian ada mau request topik seputar saham, komen aja, nanti pasti gue buatin videonya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan!